Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahrilda. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 kategori 1 tahun 2023. Program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 201959585536. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, siapkan bukunya. Silakan silakan. Siapkan. Hormat kepada guru, hormat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ilmuku dan berilah kepadaku paham yang benar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang. Sehat semuanya? Ada yang sedih hari ini, bahagia? Bagaimana? Senang? Senang. Senang semuanya? Ya. Ya. Apa senang? Senang kenapa? Harinya cerah. Hari cerah. Oke. Hari ini lumayan cerah. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat semua. Apa yang kita kerjakan bermanfaat dan adalah beribadah. Amin. Sebelumnya, siapa yang tidak hadir ketua? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang pemanasan global. Kemarin sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Tujuan dari materi pelajaran kita hari ini tentang pemanasan global ini yaitu agar anak-anak itu bisa mengidentifikasi apa itu pemanasan global, kemudian apa itu dampak dan solusinya terhadap pemanasan global ini. Kemudian anak-anak bisa juga mencari solusi bagaimana untuk menghilangkan atau menanggulangi pemanasan global ini. Nah, itu dari tujuan pembelajaran ini. Dari tujuan pembelajaran ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian atas nikmat di kita berada di bumi ini, kemudian agar bisa juga bernalar kritis, kemudian jujur dan bertanggung jawab.
terhadap bumi yang kita pijak ini. Untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Masih ingat tentang pencemaran lingkungan? Masih. Apa itu pencemaran lingkungan? Ada yang tahu? Ada? Oke, Fauza. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian penyebab dari pencemaran lingkungan, ada yang tahu? Penyebab dari pencemaran lingkungan? Masih ingat? Salah satunya mungkin karena kita membuang sampah sembarangan di sungai mungkin. Ya, kemudian mengakibatkan menyebabkan sungai terkontaminasi akibat zat-zat atau yang disebut dengan polutan. iya. Ketiga, penyebab dari pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah pertanyaan mereview pelajaran kita kemarin. Jadi sekarang Ibu pertanyaan pertama yaitu Ibu tanya apa itu pemanasan global atau apa yang kita rasakan di bumi kita ini. Sangat panas. Sangat panas. Kenapa panas? Karena itu akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan memberikan tes diagnostik pada Anda semua. Kalian kerjakan menggunakan Google Form. Linknya akan Ibu berikan. Nah, ini linknya. Ibu kirim lewat grup. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Masuk pakai akun. Oke, kalau sudah siap, kalian kirim semuanya, selesai semuanya. Nanti kita mulai. Berarti pelajaran kita hari ini tentang pemanasan global. Jadi nanti Ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian identifikasi permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut. Ibu bagi kelompok, kalian duduk per kelompok.
panas. Kenapa dia panas? Kenapa suhu bumi kita sekarang panas? Karena meningkatnya emisi gas rumah kaca. Karena meningkatnya emisi Gas rumah gas kaca. rumah kaca. Dan pemanasan global ini yaitunya ketidakseimbangannya ekosistem di bumi akibat terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi di laut dan di lingkungan sekitar. Jadi untuk pemanasan global. Jadi pemanasan global ini yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, kemudian laut dan daratan, sehingga bermacam-macam terjadi di permukaan bumi. Nah, kita sekarang lanjut pada video. Pada kasih lagi videonya. Stres, kurang tidur. Silakan Anda lanjutkan videonya. Nanti kalian cari apa permasalahan yang terjadi di video. Kemudian kalian analisa apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya, dan silakan Anda pikirkan apa solusinya. Silakan kalian amati. Tepat segala angan dan harapan umat manusia ini sedang memanas. Sains ternyata bumi tidak sudah mengalami bahkan tahun lalu mencapai sekitar Pertanyaan, apakah kita mampu saya merasa global itu nyaris nggak mungkin buat ini semua karena banyak sedang yang buat semakin panas. Bayangkan aja jumlah emisi gas manusia gara-gara naik bahan fosil aja itu nyampe 37 juta. Itu kayak 6.000 perak, tapi juga kita menjaga merawat dia diri dan biasa. Nah, itu tadi tayangan tentang pemanasan global. Sekarang Ibu boleh duduk berkelompok, duduk di kelompoknya masing-masing. Bagi kelompoknya, kemarin kita bagi kelompok.
dengan benar. Kemudian mengevaluasi penyebab dan dampaknya pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari dan mengevaluasi alternatif solusi dari pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian kerjakan diskusikan secara berkelompok. Di sini ada teori ringkasan materinya tentang pemanasan global. Kemudian di sini ada orientasinya. Kemudian kamu sudah mengetahui berbagai macam pemanasan global. Jadi di sini ada linknya, silakan kalian buka linknya. Kalian buat di KPD-nya. Di sini cari tahu informasi apa yang ada di video tersebut. Kemudian masalah apa yang kalian temukan pada video tersebut. Silakan kalian isi. Kemudian yang kedua, nomor 2, di sini ada gambar kebakaran hutan dan longsor. Jadi kalian jawab dulu pertanyaannya, mengapa kebakaran hutan dapat terjadi, kemudian apa kaitannya dengan pemanasan global, kemudian jelaskan juga aktivitas manusia yang memicu bencana tersebut. Kemudian ada soal yang ketiga, ada penggunaan panel surya, kemudian ada penggunaan surat elektromagnetik, apa hubungannya dengan pemanasan global. Kemudian yang keempat, jelaskan tindakan apa yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi dampak pemanasan global. Kemudian kalian cari solusi dari pemanasan global tersebut. Dan terakhir kalian simpulkan dari pembelajaran kita, dari yang kalian dapatkan. Silakan kalian kerjakan. Di dalam jawabannya dalam KPD-nya. Kasih waktu. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, jadi yang tampil pertama, kita persilakan kelompok 1. Silakan kelompok 1.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pemanasan global. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ranti Triwahyuni Pitasari sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Irfana Farisa Putri sebagai penyaji. Saya Fauza Iramawati sebagai penyaji. Saya Cleopatra Ramadhani sebagai penyaji. Saya Aulia Hasnal sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja kita akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai orientasi yang akan disampaikan oleh Rifana. Kepada Rifana dipersilahkan. Baiklah, masalah yang dapat kami rumuskan dari video yang telah diamati tadi yaitu permasalahan pada video tersebut berupa suhu bumi yang semakin panas. Dalam video tersebut, kita dapat melakukan pencegahan agar suhu bumi tidak semakin panas. Di antaranya yaitu yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Seterusnya, melakukan reboisasi dan tidak menembak hutan sembarangan. Terus, kita juga dapat mengurangi penggunaan energi listrik dan juga mengurangi penggunaan kendaraan. Yang kedua yaitu tentang merumuskan masalah yang terjadi yang akan disampaikan oleh Fauza. Kepada Fauza dipersilakan. Di dalam LKPD ini terdapat 2 gambar. Dari 2 gambar tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama itu, mengapa kebakaran hutan dapat terjadi? Kebakaran hutan dapat terjadi karena 2 faktor. Faktor pertama itu faktor alam, yang biasanya saat kemarau panjang tiba, kebakaran terjadi. Yang kedua, faktor dari ulah manusia. Apa kaitannya dengan pemanasan global? Meningkatnya suhu di permukaan bumi dapat mengakibatkan kebakaran hutan. Jelaskan aktivitas manusia yang memicu bencana tersebut. Salah satunya yaitu membuang puntung rokok sembarangan, aktivitas manusia dengan mengolah lahan pertanian atau perkebunan dengan menggunakan metode tebas bakar. Mengapa bencana alam tanah longsor dapat terjadi? Karena curah hujan yang tinggi akibat adanya pemanasan global yang mengakibatkan meningkatnya curah hujan. Apa kaitannya dengan pemanasan global? Air hujan tersebut terus mengalir hingga menyebabkan terjadinya tanah longsor karena tidak adanya daerah resapan air. Jelaskan aktivitas manusia yang memicu bencana tersebut. Aktivitas manusia yang menebang pohon sembarangan dan tidak menanam pohon kembali membuat tidak adanya daerah resapan yang kemudian mengakibatkan tanah longsor. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Telly. Kepada Telly dipersilakan. Di dalam LKPD ini terdapat 2 gambar, seperti penggunaan panel surya dan penggunaan surat telefonik. Apakah aktivitas tersebut termasuk penyebab pemanasan global? Menurut saya, penggunaan panel surya tidak termasuk penyebab pemanasan global. Tetapi panel surya dapat membantu mengurangi pemanasan global
menipis, kita bisa melakukan penanaman pohon, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, menghemat penggunaan energi listrik, dan meminimalisir penggunaan bahan plastik. Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa menerima jawaban dari kami? Baiklah, itulah sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tampilan kelompok 1. Jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kita tampil minggu depan karena kita terbatas waktu. Nah, dari presentasi teman kalian tadi, pemanasan global itu apa? Ada yang tahu? Apa dampak penyebab dari pemanasan global? Meningkatnya emisi gas Rumah kaca. Ya, sehingga panas suhu bumi semakin tinggi. Itu jatuh pemanasan global. Kemudian gas-gas apa saja yang terjadi pada gas efek rumah kaca? Karbon dioksida, kemudian ada gas metannya dan CO2. Itulah yang membuat bumi kita panas. Efek dari gas rumah kaca. Di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ini ada tes di akhir pembelajaran. Kalian silakan kalian isi langsung jawab di depan aja. Tunggu 5 menit, kemudian ada juga refleksinya, kalian ikuti saja di sana. Silakan kami jawab. Dan silakan kumpulkan. Nah, silakan kumpulkan per kelompok kalau sudah siap semuanya. Setelah ini, setelah mengisi soal atau latihan tadi, maka pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Baiklah teman-teman, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dapat mengetahui tentang apa itu pemanasan global, serta cara menanggulanginya dan akibat dari pemanasan global tersebut. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita bisa mengetahui apa dampak dari pemanasan global, apa penyebabnya, dan bagaimana kita harus mencari solusi yang terbaik untuk pemanasan global ini. Besok minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang sumber-sumber energi. Silakan di rumah Anda pelajari apa itu sumber-sumber energi. Ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Dan sampai di sini materi kita hari ini. Silakan kita tutup. Ketua siapkan. Nah,